Halo, perkenalkan nama saya Ferdi Ditya dari program studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Dharma Persada. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Lingkungan Industri dengan topik analisis bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Bogor. Tanah longsor yang melanda 35 desa di Kabupaten Bogor ini menunjukkan beberapa faktor berkelanjutan atau sustainable yang saling berkaitan. Pertama, dari sisi lingkungan, bencana ini dipicu oleh curah hujan yang sangat tinggi akibat cuaca ekstrim serta kerusakan vegetasi di wilayah perbukitan. Dari sisi sosial, banyak warga yang bermukim di daerah rawan longsor, seperti bantaran sungai dan lereng bukit. Sayangnya masih kurang edukasi dan kewaspadaan terhadap risiko bencana. Lalu dari sisi ekonomi, dampak longsor merusak rumah warga, jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini tentu mempengaruhi aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kalau kita lihat lebih dalam, semua elemen tersebut saling terhubung. Cuaca ekstrem menyebabkan curah hujan sangat tinggi. Hal ini ditambah dengan kerusakan hutan, memperparah ketidakstabilan tanah di lereng. Akibatnya terjadi longsor yang merusak pemukiman dan infrastruktur. Dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat dari sisi sosial dan ekonomi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa masalah lingkungan ini berdampak sistematik dan memerlukan pendekatan lintas sektor untuk ditangani. Beberapa aktor memiliki peran penting dalam kasus ini. BMKG berperan memberikan peringatan dini melalui data cuaca. BPDB bertugas melakukan evakuasi dan pendataan korban. Pemerintah daerah punya tanggung jawab dalam penataan ruang dan konservasi lingkungan. Masyarakat juga berperan aktif untuk waspada dan menjaga lingkungan sekitar. Dan tentu saja media membantu menyebarkan informasi kepada publik. Kolaborasi antara aktor ini sangat penting untuk mencegah dan menangani bencana serupa di masa depan. Lalu bagaimana solusi untuk menciptakan keberlanjutan dalam menghadapi bencana longsor dan menjaga keberlanjutan lingkungan? Diperlukan solusi yang menyeluruh dan berbagai sisi, terutama jika dilihat dari sudut pandang makro atau skala besar. Pertama, pemerintah harus menerapkan penataan ruang yang berbasis risiko bencana. Artinya, wilayah-wilayah yang rawan longsor seperti lereng perbukitan, tebing curam, atau bantaran sungai tidak boleh dijadikan tempat tinggal atau pembangunan. Hal ini bisa mengurangi jumlah korban dan kerugian ketika bencana terjadi. Kedua, dilakukan program reboisasi atau penghijauan kembali di daerah rawan longsor. Vegetasi sangat penting karena akar pohon membantu menahan tanah agar tidak mudah longsor saat hujan turun deras. Ketiga, pemerintah dan lembaga seperti BMKG dan BPDB perlu membangun dan mengembangkan sistem peringatan dini berbasis data cuaca, citra satelit, dan sensor tanah. Dengan sistem ini, masyarakat bisa mendapatkan informasi sebelum bahaya terjadi, sehingga mereka punya waktu untuk mengungsi dan menyelamatkan diri. Keempat, perlu adanya edukasi lingkungan dan pelatihan mitigasi bencana kepada masyarakat. Ini penting agar masyarakat tahu bagaimana menghadapi kondisi darurat serta menyadari pentingnya menjaga lingkungan sekitar mereka. Pendekatan 5S dalam penanganan longsor, kita juga bisa menerapkan prinsip 5S yang bisa digunakan dalam sistem industri, tetapi disesuaikan untuk penanganan bencana. Lakukan identifikasi wilayah yang paling rawan longsor, seperti desa yang berada di lereng bukit atau dekat sungai. Prioritaskan tindakan di wilayah tersebut. Yang pertama, susun prioritas penanganan bencana secara sistematis mulai dari evakuasi, pembangunan, drainase, relokasi warga, hingga perbaikan infrastruktur. Yang kedua, bersihkan dan perbaiki lingkungan dari hal-hal yang bisa mempengaruhi longsor seperti saluran air yang tersumbat, tumpukan sampah di aliran sungai, dan lereng yang gundul. Yang ketiga, terapkan SOP penanganan bencana di setiap wilayah rawan, misalnya tata cara evakuasi, titik kumpul warga, dan jalur aman. Yang keempat, tanamkan kedisiplinan masyarakat dalam mentaati peringatan dini, menjaga lingkungan, dan tidak membangun di area yang dilarang. 5 langkah menanggulangi risiko bencana longsor. Langkah-langkah ini sangat penting dalam mengelola risiko bencana. Yang pertama, identifikasi risiko. Tentukan wilayah yang berpotensi mengalami longsor berdasarkan kondisi topografi dan curah hujan. Yang kedua, analisis risiko. Evaluasi tingkat kerawanan dan potensi dampak dari bencana tersebut. Yang ketiga, evaluasi risiko. Bandingkan mana wilayah atau komunitas yang lebih berisiko dan perlu ditangani lebih cepat. Yang keempat, penanganan risiko. Lakukan tindakan nyata seperti membangun dinding penahan tanah, memperbaiki sistem drainase, dan merelokasi warga ke tempat yang lebih aman. Yang kelima,
Monitoring dan evaluasi. Lakukan pengawasan terus-menerus terhadap kondisi tanah, aliran air, dan perkembangan cuaca. Gunakan teknologi dan data dari BMKG untuk membantu pengambilan keputusan. Monitoring dan evaluasi. Lakukan pengawasan terus-menerus terhadap kondisi tanah, aliran air, dan perkembangan cuaca. Gunakan teknologi dan data dari BMKG untuk membantu pengambilan keputusan. Dengan sinergi semua pihak dan penerapan sistem yang tepat berencana seperti ini bisa dicegah atau setidaknya dampaknya diminimalkan.